Jadi kalian udah lihat video saja. Ya, kita mulai ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Udah yang Bapak pesen kan ya? Ini. Semua. Dia mau yang sana ya. Video
buat hari ini. Mulutnya masuk lagi. Thank you, yeay. Thank you, naik. Pengertian, kemudian ada kemudian ada jenis inflasi berdasarkan asal ledak, kemudian ada contoh nyata seperti inflasi Indonesia, kemudian ada dampak dari inflasi, kemudian ada solusi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghitung dan cara sekarang. Satu bungkusnya 15.000 teh. Memang segitu harganya nih sekarang. Takut merupakan salah satu contoh dari inflasi. Pada tahun 2010 harga bakso itu 10.000, namun pada tahun sekarang harga bakso itu satu porsinya 15.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dari inflasi. Jadi inflasi itu suatu proses meningkatnya harga barang ataupun jasa secara umum dan terus-menerus, yaitu yang dimana dalam jangka panjang. Nah, materi selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak, otomatis masyarakat itu akan membeli barang lebih banyak. Nah, produksi itu nantinya kan akan naik. Tapi ketika produksi tidak bisa menyimbangkan jumlah uang beredar tersebut, itu nanti harga-harga akan terus meningkat. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Penyebab selanjutnya yaitu ada administratif. Administratif ini harga barang tertentu yang tingkat harganya itu ditentukan sepihak oleh pemerintah, seperti harga barang bahan pokok seperti gula, kemudian beras, kemudian juga minyak goreng, yang dimana pemerintah itu mengatur harga maksimal dan juga minimal dengan tujuan agar tidak memberatkan konsumen dan juga tidak merendahkan penjual. Kemudian penyebab dari inflasi yang ketiga yaitu ada supply shock. Nah, supply shock ini kayak peristiwa yang secara tiba-tiba dapat menyebabkan perubahan harga. Contohnya itu seperti gempa bumi, kemudian banjir, kemudian tsunami. Nah, itu kan dapat menghancurkan lahan kan atau infrastruktur. Nah, otomatis pasokan barang itu nantinya akan turun ataupun langka. Nah, itu menyebabkan barang-barang itu nanti secara otomatis naik. Nah, hal itu dapat menyebabkan inflasi. Dan penyebab inflasi yang keempat yaitu ada kenaikan dari biaya produksi, yang dimana inflasi ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, yang dimana nantinya harga-harga jual juga akan meningkat. Dan penyebab inflasi yang keempat yaitu ada kenaikan dari biaya produksi, yang dimana inflasi ini terjadi. Materi selanjutnya yaitu ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu kurang dari 10%. Misal pada tahun sekarang harga beras itu masih 10.500. Nah, itu kan masih ringan kenaikannya. Nah, selanjutnya yaitu ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang itu berkisar sekitar 30 sampai 10%, yang dimana misal harga beras pada tahun sekarang 10.000, kemudian tahun berikutnya yaitu 13.000. Itu kan masih naik cuman berapa persen. Yang kemudian yaitu ada inflasi berat. Nah, inflasi berat itu sekitar 30 sampai 100%, yang dimana contohnya misal tahun sekarang itu harga beras 10.000, maka tahun berikutnya itu harga beras bisa menjadi 20.000. Yang selanjutnya yaitu ada hyperinflasi. Hyperinflasi ini yaitu lebih dari 100%,
yang dimana pada tahun sekarang harga beras itu 10.000, bisa jadi tahun berikutnya itu menjadi 25.000. Dari selanjutnya yaitu ada jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada domestik, tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu ada contoh untuk menghitung inflasi. Contoh yang pertama yaitu diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 yaitu sebesar 125,30. Itulah laju inflasi pada bulan September. Kemudian cara menjawabnya yaitu inflasi sama dengan IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%, yaitu 125,30 dikurang 115,34 dibagi 115,34 dikali 100% sama dengan hasilnya 9,96 dibagi 115,34 dikali 100%, yaitu hasilnya 8,63%. Nah, inflasi ini termasuk ke dalam inflasi ringan. Kemudian yaitu contoh soal kedua. Suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2023 sebesar 130 dan pada tahun 2024 sebesar 150. Hitunglah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2023 ke tahun 2024. Mencari jawaban soal nomor 2 yaitu masih dengan rumus inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100% sama dengan 150 dikurang 130 dibagi 130 dikali 100%, yaitu 20 dibagi 130 dikali 100% sama dengan hasilnya yaitu 15,38%. Kemudian yaitu ada contoh soal 3. Suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2022 sebesar 120 dan pada tahun 2023 sebesar 132. Hitunglah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk menjawab soal nomor 3 itu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%, yaitu 132 dikurang 120 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 12 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 10%. Hasil tersebut masih dalam kategori inflasi ringan. Contoh soal yang terakhir yaitu suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2023 sebesar 145 dan pada tahun 2024 sebesar 160. Itulah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2023 ke tahun 2024. Untuk jawabannya yaitu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100% sama dengan 160 dikurang 145 dibagi 145 dikali 100%, yaitu hasilnya 15 dibagi 145 dikali 100%. Hasil ketemu terakhir yaitu 10,34%. Jawaban tersebut termasuk ke dalam kategori inflasi sedang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.